Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kelompok kami mata kuliah perancangan basis data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriela Septiana dari Lapelokila. Saya Khairunisa Najurusadi. Saya Siti Khotijah. Saya Rifalia. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu Oracle dan bagaimana cara mendownload Oracle. Oracle sendiri adalah software sistem manajemen basis data atau DBMS yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Oracle sering digunakan di perusahaan besar, kampus, dan instansi pemerintah karena kemampuannya mengelola data dalam jumlah besar dengan aman dan efisien. Nah, di sini pertama-tama untuk mendownload Oracle, kita bisa cari Oracle SQL Developer. Nah, kita pilih yang paling atas, SQL Developer Download. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang Windows 64 bit dan juga ada Windows 32 bit. Di sini kalian bisa download sesuai dengan spesifikasi laptop kalian. Untuk saya di sini saya download yang 64 bit. Nah, kita bisa tunggu sampai ini selesai di-download. Anggap aja dicepetin ya. Nah, karena sebelumnya saya sudah mendownloadnya, di sini kita bisa langsung lihat ada di download SQL Developer, tapi dalam bentuk zip. Nah, kita bisa ekstrak terlebih dahulu. Kita pencet ekstrak all. Nanti setelah di ekstrak all, nanti akan ini muncul file barunya itu yang ini. Kalian tinggal klik aja filenya, lalu klik lagi. Nah, di sini kalian tinggal buka yang SQL Developer yang ada tanda hijaunya ini. Tutup ya baterainya, maaf. Yang ini. Kalian klik 2 kali. Kita tunggu sampai. Nah, ini dia. Ini ada tampilan dari Oracle awal-awal. Oke, setelah kita berhasil mendownload aplikasi Oracle, kita jika ingin membuat database, kita harus terlebih dahulu membuat connection. Nah, cara membuat connection yang pertama adalah dengan menekan tombol tambah. Di sini kita bisa menulis nama dari database yang ingin kita buat. Contohnya, karena di sini saya ingin membuat database mengenai penilaian mahasiswa, maka di sini saya tulis sistem penilaian. Penilaian, oke. Lalu username-nya di sini sistem dan password-nya kita masukkan password yang sebelumnya itu sudah kita buat. Nah, lalu username-nya kita masukkan sistem dan password-nya itu kita masukkan password yang sebelumnya sudah kita buat saat kita mendownload aplikasi ini. Oke, baik. Setelah kita membuat tadi connection sistem penilaian, kita akan coba untuk membuat tabel dari database sistem penilaian ini. Pertama, create table, namanya mahasiswa. Di sini saya akan membuat tabel mahasiswa terlebih dahulu. Mahasiswa. Nah, oke. Lalu ada name, tipe datanya varchar, panjangnya 10, primary key, lalu ada nama varchar, panjangnya 50, lalu jurusan,
Jurusan itu juga tipe datanya varchar, panjangnya 50 juga. Nah, lalu setelah itu kita coba jalankan apakah berhasil. Nah, di sini ada tulisan tabel mahasiswa created. Jadi udah berhasil, ada tabel mahasiswa. Dapat kita lihat di tabel. Ini kita klik. Kita refresh terlebih dahulu, kita scroll. Mana? Nah, di sini sudah ada tabel mahasiswa yang dimana isinya ada NIM, nama, dan jurusan. Lalu setelah itu kita akan coba untuk membuat tabel selanjutnya. Selanjutnya saya akan membuat tabel mata kuliah. Create table mata kuliah. Sama seperti tadi, masukkan di dalam tabel mata kuliah ini ada kode mata kuliah, kode MK. Di sini tipe datanya juga varchar. Varchar panjangnya 10. Dia merupakan primary key. Primary key. Lalu saya ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, nama mata kuliah, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Lalu ada SKS, tipe datanya number, panjangnya 1. Oke. Nah, lalu di sini kita akan coba untuk jalankan apakah dia berhasil. Kita coba lagi ya. Nah, di sini tulisannya tabel mata kuliah created. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan membuat tabel dosen. Kita coba jalankan lagi. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Create table nilai. Create table nilai sama saja seperti tadi. Ada ID nilai. Dia tipe datanya adalah number. Tipe datanya number. Dan dia merupakan primary key. Di mana lalu ada NIM, varchar 10. Lalu ada kode mata kuliah, kode
kode MK. Tadi kode MK itu dia varchar lalu setelah itu ada nip Tapi emang iya tahu kemarin gua nggak bisa masuk pas waktu itu dia juga kayak gitu kenapa? lalu ada nilai dalam bentuk angka, ya. Di sini dia number dengan panjangnya 10. Nah, lalu di sini kita karena tadi kita mengambil NIM kode mata kuliah dan NIP itu dari tabel yang lain, maka kita harus memasukkan constraint nah FK NIM dimana kita ambil dari foreign key, dia merupakan foreign key dari NIM reference mahasiswa NIM. Nah, begitu juga dengan yang kode MK dan NIP. Oke, sebentar saya tulis dulu ya. Oke, maaf. Di sini tipe, guys.
Nah, oke. Tadi saya udah buat tabel nilai, kita blok lagi. Kita jalanin. Nah, di sini sudah berhasil membuat tabel nilai. Coba kita lihat, kita refresh. Nah, kita lihat di sini udah ada tabel dosen. Lalu udah ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Seperti itu. Jadi begitulah cara untuk membuat tabel dari database. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang read. Jadi read ini atau menampilkan data mahasiswa yang berisi poin-poin yang digunakan untuk melihat data dari tabel, lalu tidak mengubah isi data, hanya menampilkan, dan biasanya digunakan untuk keperluan pencarian atau pelaporan saja. Contoh kasusnya seperti menampilkan semua mahasiswa yang nilainya di atas 50. Contohnya nih ya. Select all from mahasiswa where nilai lebih dari 80. Itu contohnya ya. Jadi read adalah proses untuk melihat isi tabel. Ini kan contohnya kan itu. Select all from mahasiswa where nilai lebih dari 80. Jadi ini kenapa bisa digunakan perintah select? Karena ini hanya akan ditampilkan hasilnya tapi datanya tidak diubah. Jadi begitu, itu penjelasan tentang slide. Lalu saya di sini juga akan menjelaskan update atau memperbarui data mahasiswa. Jadi di dalam update ini ada poin-poin yang digunakan untuk mengganti isi data yang salah atau perlu diperbarui. Harus disertai kondisi where agar tidak semua data ikut berubah. Contoh penggunaan koreksi nilai mahasiswa. Contohnya, mahasiswa bernama Liavia, nilainya salah, harusnya 95, tapi bukan 85. Nah, ini contoh SQL-nya. Baik, ini adalah contohnya. Update mahasiswa nilai sama dengan 95 where nama sama dengan petik 1 Liava petik 1 lagi lalu titik koma. Ini jadi itu adalah contoh dari update. Kalau ada data yang salah atau harus diperbarui, kita pakai update. Misalnya kan itu kan tadi ada nilai valia itu yang salah. Maka kita perbaiki dengan update seperti contoh ini. Jadi ini tuh penting banget pakai where agar semua baris data ikut berubah. Terus di sini saya ada tips tambahan di akhir. Tips penting read and update. Jadi read untuk melihat dan update untuk memperbaiki. Bedanya satu, hanya baca. Satu lagi bisa merubah isi data dan selalu hati-hati saat update karena bisa salah kalau kondisi where-nya keliru. Terima kasih. Selanjutnya ada delete. Perintah delete itu digunakan untuk menghapus
isi data di dalam sebuah tabel, bukan tabelnya ya. Jadi misalkan kita ingin menghapus data mahasiswa yang sudah tidak aktif atau lulus. Tabelnya masih tetap ada, tapi isinya berkurang sesuai kondisi yang ditentukan supaya tidak semua data hilang. Jadi kita harus pakai syarat where. Nah, contohnya kita implementasikan saja ya. Yaitu delete from where from mahasiswa where ini untuk mencari NIM-nya. NIM-nya itu 23002. Sorry, kita harus menggunakan sama dengan dan titik 2 di sini ya. Jika kita ingin menghapus berdasarkan ID-nya, yaitu kita harus mengetik delete from nilai where ID underscore nilai sama dengan titik 2 dan 2 titik koma. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mendrop table, jadi drop table ini lebih ekstrim dibanding delete. Perintah ini akan menghapus seluruh data tabel, seluruh datanya beserta datanya secara permanen dari database tersebut. Jadi bukan cuma isi datanya, tapi strukturnya juga ikut terhapus. Biasanya digunakan kalau kita ini tidak membutuhkan tabel itu sama sekali. Jadi contohnya, misalkan kalau kita sudah tidak butuh tabel mahasiswa, maka kita bisa jalankan seperti ini. Kita harus ketik drop table nilai titik koma, lanjutnya lagi drop table mahasiswa, lanjutnya lagi drop table mata kuliah, mata skor kuliah. Lagi drop table dosen. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena kami masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian belum kapan tuh?